Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romi. Saya dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang Enterprise Architecture Planning pada PT Iklan Q dengan aplikasi Archimed. Abstrak. Kenyataan yang terjadi dalam penerapan Enterprise Architecture ternyata tidak semudah atau semulus yang diharapkan, atau di bawah paparan konsep-konsep teori enterprise itu sendiri. Keputusan teknologi informasi yang tidak dibangun dari rangkaian analisis yang tepat, fundamental dan sesuai dengan spesifikasi kebutuhan akan mengarah organisasi pada kondisi paradoks teknologi informasi. Perencanaan masih parsial di mana hanya terfokus pada proses bisnis tertentu. Kurangnya fleksibilitas, perencanaan yang tepat, manajemen portfolio, pengukuran kerja dan proses diperlukan untuk mengelola pengeluaran teknologi informasi. Saat ini, perkembangan teknologi informasi telah menjadi kebutuhan yang sangat mendasar dan sekaligus merupakan persyaratan utama bagi sebuah perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Kenyataan ini memperlihatkan melalui manfaat teknologi informasi yang tepat sasaran telah menjadi pemukiman enabler bagi perusahaan dalam rangka mencapai tujuan dan meningkatkan daya saingnya. PT Iklan Q merupakan industri jasa yang bergerak di bidang periklanan. Pada perkembangan ini, iklan-iklan online pada media online turut meramaikan pasar periklanan. Agen periklanan pada dasar telah menyiapkan jasa pembuatan iklan media cetak dan elektronik yang berkembang saat ini. Namun untuk persaingan, PT Iklan Q harus mempunyai sebuah sistem informasi yang mumpuni dan teknologi teruji kualitasnya. Metode penelitian A. Inisialisasi atau perencanaan. Pada kegiatan ini meliputi studi pustaka yang berupa tentang pegayaan materi dalam perancangan enterprise arsitektur. B. Perancangan arsitektur bisnis saat ini. Pada proses ini mengumpulkan dan pengamatan dokumentasi dari struktur organisasi perusahaan, identifikasi fungsi bisnis, dan pembuatan model bisnis pemula atau awal. C. Perancangan arsitektur aplikasi. Pada kegiatan ini meliputi definisi proses yang terlibat dalam perusahaan atau organisasi dalam perancangan arsitektur aplikasi ataupun proses. D. Perancangan arsitektur teknologi. Pada kegiatan ini meliputi alur data dari proses yang terlibat di dalam perusahaan atau organisasi yang perancangan teknologi yang mendukung alur tersebut. Hasil pembahasan arsitektur bisnis. Proses ini adalah proses mengumpulkan dan pengamatan dokumentasi dari struktur organisasi perusahaan, identifikasi fungsi bisnis, dan pembuatan model bisnis pemula atau awal. Pertama, pelanggan yang ingin melakukan pemesanan harus mengisi data form yang sudah ada. Kemudian pelanggan menginputkan data tersebut yang nantinya data pemesanan itu akan sampai pada bagian admin. Lalu bagian admin menyetujui pesanan customer dan dikirim ke desainer. Lalu desainer memproses pemesanan desain dan pelanggan tadi. Selanjutnya, desainer melakukan negosiasi desain dengan pelanggan apakah sudah sesuai dengan kriteria pesanan yang diinginkan pelanggan. Jika sudah, desainer akan membuat desain yang telah disepakati dengan customer sebelumnya. Setelah desain telah selesai dibuat, lalu desain tersebut diberikan ke bagian admin. Setelah desain diterima admin, lalu customer dan admin melakukan transaksi pembayaran dan desain diterima oleh customer. Dan ini adalah alur prosesnya. Nah, yang B, arsitektur aplikasi.
Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi aplikasi-aplikasi yang diperlukan untuk mengelola data dan mendukung bisnis. Arsitektur aplikasi merencanakan aplikasi yang akan dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan, yang terdiri dari deskriptif daftar kandidat aplikasi yang akan dikembangkan. Kandidat aplikasi tersebut diperoleh dari hubungan entitas, data, dan proses bisnis yang akan dijelaskan pada arsitektur data. Kandidat aplikasi tersebut sebagai alternatif dalam mengakomodasi kebutuhan aplikasi dan proses bisnis. Dari hasil pengamatan pada lapisan bisnis, maka lapisan aplikasi yang akan dibuat dapat dijabarkan sebagai berikut. 1. Aplikasi pemesanan pada dua fungsi, yaitu input, data pemesan, dan bayar. 2. Di aplikasi pelayanan ada dua buah fungsi, yaitu proses pesanan serta terima transaksi bayar. 3. Di aplikasi membuat desain dan fungsi, yaitu proses pemesanan desain. 4. Lalu di paling akhir ada sebuah objek, yaitu desain. Kesimpulan, enterprise arsitektur yang dibentuk oleh sebuah perusahaan seharusnya berorientasi pada aksi dalam menyusun proses organisasi, sistem informasi, personel, dan unit-unit perusahaan. Banyak perusahaan memandang enterprise arsitektur hanyalah sebagai kumpulan dari sejumlah aplikasi bisnis dan perangkat lunak yang dibutuhkan saat ini, dan bukan sebagai kerangka kerja esensial untuk mendukung strategi bisnis. Perencanaan masih bersifat parsial dan tidak menyeluruh bersentuhan dengan kebijakan perusahaan. Penerapan enterprise arsitektur masih banyak dan hanya melibatkan kepada aspek data dan proses bisnis, tidak mencakup aspek dari arsitektur teknologi dan aplikasi sebagai bagian yang juga sangat menentukan keberhasilan organisasi mencapai tujuannya. Penutup, perlunya dilakukan pengkajian yang lebih mendalam pada 3 aspek, yaitu passive struktur, behavior, serta aktif struktur untuk mempertajam perspektif pemodelan, serta dilakukan pengkajian yang lebih mendalam dan berfokus pada lapisan aplikasi sehingga benar-benar dapat menggambarkan kebutuhan user. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila terjadi kesalahan, saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.